Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyelesaikan beberapa sesi-sesi penting. 3 sesi, yang pertama kita bicara soal YHWH, Yahweh. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, sadar atau tidak, memang kita mengenal Allah itu karena Israel. Sebelum saya berbicara soal originalitas Logos, saya ingin mengulang pelajaran yang lalu. Kalau dalam bahasa guru itu apersepsi, mengingatkan kembali. Yang pasti 3 pertemuan kita sudah bicara soal YHWH, Yahweh. Kenapa Yahweh? Sudah saya jelaskan, karena diambil dari Adonai. Ya, Yahweh itu seperti nafas seluruh dunia. Orang dunia itu kalau bernapas kan. Jadi Yahweh itu adalah nafas kehidupan. Nafas semua orang. Nafasnya selalu ada nada ke sana. Nggak ada orang nadanya itu orang sakit bengek. Ya. Jadi penting kita memahami nama ini. Nama ini muncul kan gara-gara ada pendeta yang mengajarkan nama ini menikah dengan Dewi Asyera. Punya istri Dewi Asyera. Itu sebuah kecerobohan dan kebodohan yang amat sangat. Yahweh ini suami dari Israel. Israel. Yang nanti di sini kita ada Yesus, di sini adalah gereja. Ketika kita sudah berbicara soal Yahweh 3 kali, maka kita bicara soal monoteisme. Monoteisme ini adalah pilar dari entitas atau pribadi Allah semesta langit. Monoteisme. Dan bertaburan di Perjanjian Baru juga monoteisme. Maka kita tahu bahwa Allah Israel itu menyatakan pewahyuannya kepada manusia itu kan pewahyuannya itu progresif. Progresif itu semakin lama semakin nyata. Dan puncak Yahweh, puncak monoteisme itulah kehadiran yang kita percayai sebagai Bapa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini puncak. Puncaknya monoteisme ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak melulu kepada Elohim Yahweh. Boleh enggak? Ya boleh. Orang kita dikenalkan Elohim Yahweh kok. Tapi kalau kita berpusat kepada di sini, maka acara-acara Elohim Yahweh, kurban-kurban dan lain sebagainya kita harus melakukannya karena kita ngomong di sini Elohim. Kan Allah itu dari progresif, dari yang tidak jelas menjadi sangat jelas. Artinya apa? Artinya bahwa sungguh-sungguh nyata yang dulu Elohim Yahweh Allah yang tidak kelihatan, yang sekali-kali menampakkan diri kepada Musa, orang tua Simson, kepada Abraham, hanya saiprit-iprit orang Jawa bilang, sewaktu-waktu saja. Tetapi dalam Perjanjian Baru kita melihat kehadiran Allah Sang Khalik pencipta langit dan bumi. Itu di dalam Yesus yang benar-benar bisa kita lihat, kita raba, kita tonton.
yang nanti kita akan berbicara soal yang namanya logos. Kenapa enggak dari awal Allah memperkenalkan dirinya tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kenapa enggak sejak awal? Kenapa harus ada Elohim Yahweh? Pertanyaannya begitu. Bangsa dunia ini, orang dunia ini belum siap menerima pernyataan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang dalam perjanjian baru diurai secara rinci. Allah Bapa bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Itu orang ngomong Tritunggal, bukan Tritunggal, itu Tritiis, 3 Tuhan. Namanya juga ada Allah, Anak, Allah, Bapa, dan beda-beda lagi. Padahal itu satu esensi, satu ontologisnya kalau bahasa akademis. Kalau sejak awal Allah berbicara Bapa, Anak dan Roh Kudus di sini, nah di sini kan kita sudah belajar dari sejak Yahweh itu ada politeisme Allah-Allah yang begitu banyak, terus ke henoteisme, baru percaya satu Tuhan tapi masih percaya Allah-Allah yang lain. Loh, kalau sejak awal sudah diperkenalkan ini di sini nggak jelas, maka Tuhan memberikan pengertian, pengetahuan satu-satunya Allah itu Elohim Yahweh, cuma satu-satunya. Di situ ada Mammon, Dagon, Baal, Asitoret, Asera, banyak pokoknya. Maka Tuhan nggak ada itu, yang ada cuma satu, Allah Elohim Yahweh. Tapi kan orang nggak ngerti, itu bahasanya bahasa Alkitab. Itu Elohim Yahweh itu bahasa yang diketahui, dimengerti bangsa Israel, yang dipahami oleh orang-orang Kanaan. Dan kayak apa dia sih? Nggak jelas. Bentuknya kayak apa? Nggak ngerti. Bisa dilihat nggak? Iya, orang-orang tertentu. Dari lokal, perhatikan saudara, ini dari lokal, maka dia memiliki yang ke global, seluruh dunia. Seluruh dunia nggak pakai nama ini, pakai nama Bapa. Bapa sebagai Allah. Yesus sendiri tidak mengatakan waktu disalib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia nggak pakai Elohim Yahweh, Elohim Yahweh loh. Eloi, Eloi lama sabatani, walaupun itu memiliki arti yang dalam, bahasa sendiri. Kenapa Yesus nggak pakai Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus ingin menyatakan bahwa progresivitas pewahyuan monoteisme itu ada di dalam dirinya. Dan di dalam diri Yesus itu cukup. Di dalam diri Yesus itu nyata kealahan. Nyata siapa Elohim, siapa Yahweh itu. Gambar dan rupa Allah ada di dalam dirinya. Seluruh kepenuhan Allah, seluruh kemampuan Allah, seluruh karakter Allah ada di dalam pribadi Yesus. Yesus ini manusia 100%. Kelakuan, tindakan patut dicontoh sebagai manusia. Tetapi kalau kita belajar logos, kita akan tahu siapa Yesus itu. Dalam slide pertama saya, di sana dilihat, sejak abad-abad kelima, ya, sekitar 535 sampai 475,
Heraklitus itu pertama kali filsuf yang menggunakan logos secara filosofis. Bagi Heraklitus, logos universal yang mengatur perubahan dan harmoni di alam semesta. Alasan ilahi yang mendasari segala sesuatu, ia melihat logos sebagai kekuatan yang abadi, rasional dan mengatur konflik antara hal-hal yang berlawan oleh logos. 535475 itu zaman-zaman siapa ya? Kalau di Israel enggak, mungkin zaman Yesaya kali, zaman Daniel. Dan itu 600-an, 500-an lah, zaman Babel. Zaman Israel memiliki raja-raja yang banyak memberontak kepada Tuhan. Tapi di daerah Yunani, orang sudah bicara logos. Jadi logos itu yang mengatur seluruh harmoni alam semesta. Menurut Heraklitus. Menurut Stokisme abad ketiga sebelum Masehi, filsuf Stoa dan Zeno dari Citium oleh Epictetus mengembangkan logos sebagai alasan ilahi, sama itu alasan yang meresapi seluruh kosmos. Logos dianggap sebagai jiwa dunia yang memberikan bentuk, makna dan tatanan pada alam semesta. Ini mirip dengan konsep providence atau kehendak ilahi yang rasional. Jadi saudaraku, logos di abad ketiga itu sesuatu yang meresap, sesuatu yang menginspirasi, sesuatu di sana yang memberikan bentuk, makna, tatanan alam semesta ini. Jadi logos inilah yang menyediakan segala sesuatu oleh karena kehendak Allah, yang kehendak ilahi yang rasional. Jadi logos itu adalah menyediakan. Secara logika dialah yang meresapi semua perkara-perkara di dunia. Sekitar 20 atau 50 tahun, 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi itu Yesus sudah lahir itu. Yesus lahir di dunia ini antara 3 sampai 5 sebelum Masehi. Tetapi karena pribadi itulah ditulis waktu Yesus lahir tanggal 0 tahun, ya 1 tahun maksud saya. Tahun pertama. Padahal tahunnya belum pertama, tahunnya masih 5 tahun. Harusnya ini sekarang tahun 2020. Seharusnya sekarang menurut penanggalannya di zaman Yesus ya. Sebagai filsuf Yahudi Helenistik, Philo menggabungkan logos dengan teologi Yahudi. Ia melihat logos sebagai perantara antara Tuhan yang transenden, Tuhan yang luar biasa, dan dunia yang diciptakan. Ya. Jadi dia adalah gambar atau anak sulung Tuhan yang terlibat dalam penciptaan. Ini menghubungkan pemikiran Yunani dengan kitab suci Yahudi di mana firman Tuhan seperti dalam Mazmur atau Kejadian memiliki peran kreatif. Nah saudara, yang saya sampaikan ini belum masuk Alkitab. Belum masuk kebenaran Alkitab. Logos sebenarnya sudah dibicarakan jauh-jauh hari sebelum kitab Yohanes ditulis. Kita perlu tahu bahwa yang menyatakan logos itu Yohanes. Mengapa Yohanes menuliskan logos? Karena memang logos itu sudah diperdengarkan sebagai sesuatu yang sangat ilahi, sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa. Maka logos itu diidentikan menjadi satu pribadi. Perkembangan dalam teologi Kristen, slide selanjutnya. Dalam Kristen awal, logos menjadi istilah teologis yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai firman Tuhan.
Kita akan membahas Alkitab kita dari Yohanes pasal 1. Ya. Enarche en ho logos. Terjemahannya seharusnya pada mulanya dia adalah sang logos. Pada mulanya dia sudah ada, sang logos. Enarche en ho logos. Ada who artikel. Klausa yang pertama ini menekankan tentang eksistensi kekal dari sang logos. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, frasa Yunani enarche. Jadi pada mulanya itu enarche. Itu sama dengan bahasa bereshit. Yohanes 1 ayat 1. Yang menyiratkan bahwa keberadaan sang logos berasal dari kekekalan. Itu artinya sang logos atau Yesus Kristus bukan ciptaan yang diciptakan, melainkan pencipta dari segala ciptaan. Nah, perhatikan ini. Kembali ke Alkitab, enarche, ya. Enarche itu dalam bahasa Yunani sama dengan bereshit. Ya. Enarche, arche sama dengan bereshit. Ini pada mulanya ini adalah sebelum segala sesuatunya ada. Pada mulanya jauh. Enarche sama bereshit sama. Pada mulanya dalam Alkitab, sama pada mulanya dalam perjanjian baru, terus pada mulanya dalam perjanjian baru dan lama, Yohanes pasal 1 dan Kidung Agung pasal 1, Kejadian pasal 1 itu sama. Jadi kalau seandainya kita ngomong Kejadian 1 ayat 1 sama Yohanes 1 ayat 1, ini sama, enarche pada mulanya, sebelum segala sesuatunya ada. Pada mulanya sebelum segala sesuatunya dia sudah ada. Maka kalau kita baca Matius 1 ayat 1, dia menceritakan tentang pada mulanya apa Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah berkarya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi dalam Matius 1 menceritakan siapa pencipta itu. Siapa pencipta itu? Kalau Kejadian 1 menceritakan hal ciptaan, Matius 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 menceritakan tentang ini pencipta. Wah, ini terlalu bombastis. Masa sih pencipta Elohim Yahweh. Nah, nanti kita lihat karena logos. Ini pelan-pelan aja Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Nanti kalau enggak pelan-pelan kita pusing sendiri tuh. Sebetulnya menyampaikan hal yang dogmatis ini ada di bangku kuliah. Tapi karena saya sudah terlanjur ngomong, sebelum saudara saya sakit, saya ngomong sama dia, Mas, aku akan ngajar monoteisme lebih detail daripada kau ngajar. Karena kakak saya backgroundnya itu background etika. Mengapa dia menunjukkan bahwa Yesus itu manusia yang pasti kita contoh? Karena etika. Tapi Yesus bukan hanya sekedar guru etika. Sebetulnya nanti kelanjutannya mengarah ke sana. Sebelum sampai ke sana udah sakit duluan. Wah, jadi rame lah. Orang menafsirkan rame, menafsirkan monoteisme banyak yang salah. Menafsirkan logos ada yang enggak jelas. Saya jelaskan sekarang. Jadi Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 mencatat kepada kita
pada mulanya sebelum segala sesuatunya ada, pada mulanya adalah Logos. Perhatikan ya di situ. Yang menyiratkan bahwa keberadaan Sang Logos berasal dari kekekalan. Itu artinya Sang Logos atau Yesus Kristus bukan ciptaan yang diciptakan, melainkan pencipta dari segala ciptaan. Nih, nanti orang nggak ngerti nih. Sang Logos adalah Tuhan. Salah di bawahnya nak. Kai hologos en prostonteon. Klausa yang kedua ini mengungkapkan identitas ontologis. Ontologis itu jati diri. Ontologis itu esensi. Ya bahasa sederhananya aslinya lah. Sebetulnya memang begitu. Nah, kalau bahasa akademisnya ontologis. Ya. Ontologis itu hanya di akademis, nggak bisa diserap untuk oma-oma, opa-opa, ibu-ibu. Saudara, Yesus itu ontologis. Nah, ibu-ibu akan nanya apa sontoloyo? Sontologis atau apa? Gitu loh. Ontologis itu aslinya memang begitu. Ya memang begitu kok keberadaannya namanya esensi. Nah, esensi masih agak umum ya. Tapi ontologis itu aslinya memang begitu. Sang Logos diposisikan sebagai pribadi Tuhan umat Israel dalam perjanjian lama. Sang Logos adalah Allah. Perhatikan di sana. Kai theos en hologos. Jadi Logos itu Allah, theos. Bukan kurios. Kurios itu Tuhan. Ini Alkitab loh saudara. Saya menyitir bahasa Alkitab supaya saya nggak salah. Penterjemahannya terjemahan Alkitab. Saya sudah bandingkan banyak saudara buku. Kenapa saya tulis original? Original Logos. Ini loh kita kembali ke Bible, kembali ke Alkitab. Kai theos en hologos. Pakai hologos. Jadi Sang Logos adalah Allah. Klausa ketiga ini merujuk pada hakikat dari Sang Logos yang adalah Allah itu sendiri. Sebagai Tuhan yang esa. Bukan sebagai suatu Allah makhluk ilahi yang diciptakan. Atau sebagai seorang manusia yang akhirnya diangkat menjadi Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan kepada saudara. Tadi masih awal ya saudaraku. En arke en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos hautos en arke prostonteon. Panta dia auto eginito kai koris auto eginito audi hen hogegonen. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada mulanya dia adalah Sang Logos. Sang Logos Tuhan dan Sang Logos adalah Allah. Pada mulanya dia ini adalah Tuhan. Segala sesuatu telah diciptakan melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada yang telah diciptakan. Dan tidak ada satupun yang telah menciptakannya. Kembali ke Yohanes pasal 1. Kita bahas Alkitab saja saudara. Bukan ide saya, Alkitab. En arke en hologos. Dalam permulaan telah ada Logos. Dalam permulaan telah ada firman. Terjemahan kitab suci yang baru kalau nggak salah, pada mulanya firman itu sudah ada. Pada mulanya Logos itu sudah ada. NRK dalam permulaan bukan awal waktu tertentu tanpa artikel atau ide absolut. N itu imperfect eimi. Telah ada secara terus-menerus, bukan mulai ada. Kalau imperfect itu saudara, sejak dulu sudah ada,
sampai sekarang ada, imperfect. Jadi NRK itu adalah bukan pada mulanya Musa melakukan. Saat Musa melakukan yang pertama kali itu dasarnya baru dasar Musa. Tapi ini dasar sebelum segala sesuatunya, namanya absolut. Memang saudara, kita sedang belajar sesuatu yang sangat sulit dipahami. Tapi tunggu pelan-pelan saja. Memang kita sudah diajar banyak soal kebenaran, tetapi secara umum tidak detail. Nah, ini saya mengajarkan saudara detail. Hologos, firman sebagai subjek. Maka terjemahan pada mulanya firman itu sudah ada adalah tepat secara gramatikal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa terjemahan yang paling tepat, itu pada mulanya firman itu sudah ada. Itu sangat tepat menurut gramatikalnya. Karena N bukan auris, egen itu menjadi tetapi eksistensi tanpa titik awal. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar sesuatu yang hari ini murni tentang logos. Jangan sampai orang salah memikirkan logos, yang logos merupakan bahasa Alkitab itu. Slide selanjutnya, kai hologos en prostonteon. Ya. Kai hologos en prostonteon. Dan firman itu telah ada di hadapan Allah, berhadapan-hadapan dengan Allah. Jadi logos itu, firman itu sudah ada berhadap-hadapan dengan Tuhan. Prosabakusati prostonteon itu bukan sekedar bersama, tetapi relasi pribadi face to face. Menunjukkan pembedaan pribadi bukan identitas yang modalistik. Artinya gini saudara. Jadi firman itu berhadap-hadapan dengan Allah. Firman itu ada di hadapan Allah, berhadap-hadapan. Kalau saya bilang saya sedang berhadap-hadapan dengan Yorel, berarti saya dengan Yorel sedang face to face. Pribadi yang berbeda. Loh, kenapa tadi firman logos itu adalah Allah? Kok Allah berhadapan-hadapan pribadi beda? Nanti kita belum selesai itu saudara. Saya lihat masih ada banyak orang yang ngelihat saya dengan kepala pusing. Ya nggak apa-apa saudara. Ini akademis sih. Ini akademis bener. Akademis. Karena doktoral saya adalah doktor teologi biblika. Kai theos en hologos. Dan Allah adalah firman itu. Waduh saudaraku, nanti kita akan bahas itu saudara. Dia berhadap-hadapan, tetapi firman itu adalah Allah. Lu Allah, firman dan Allah berhadap-hadapan. Dan firman itu adalah Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Nanti kita bahas selanjutnya. Dalam catatan gramatikal kita hari ini, theos tanpa artikel, anartrus predikat nominatif artinya sebagai subjek. Ya. Tanpa artikel itu sebagai subjek. Dalam aturan Conwell, predikat tanpa artikel menyatakan kualitas bukan indefinite. Artinya firman seorang Allah bukan indefinite. Tapi firman memiliki hakikat kealahan. Lebih tepat diterjemahkan, dan firman itu bersifat Allah, adalah ilahi, tanpa menyamakan firman itu sama dengan Bapa. Jadi firman itu bukan Bapa. Ayat kedua,
Kita bahas firman Tuhan dulu hari ini, nanti ayat-ayatnya membahas soal ayat khusus logos aja dulu deh. Aslinya logos itu gimana sih? Originalitasnya logos itu gimana sih? Ini nih yang saya lagi baca ini. Autos en arche prostonteon, ayat kedua dari Yohanes. Dia inilah yang telah ada dalam permulaan bersama Allah. Bisa dibandingkan dengan ayat-ayat Alkitab kita, agak sedikit berbeda. Dia inilah siapa? Logos, firman, dalam permulaan bersama dengan Allah. Autos menunjukkan kembali ke logos, mengulang en eksistensi prakeberadaan, praeksisten ditegaskan lagi. Ayat 3, panta di auto egeneto, segala sesuatu menjadi melalui dia. Egenoto itu aorist middle of ginomai, memiliki arti mulai ada tercipta. Kontras dengan en, firman tidak masuk kategori ciptaan. Kai koris auto egenito audehen gegonen, dan tanpa dia menjadi satu pun dari apa yang telah menjadi. Waduh, susah nih bahasanya, kita sendiri pusing nih. Firman adalah agen penciptaan universal. Secara logika jika semua menjadi terjadi melalui dia, tidak termasuk yang menjadi, maka firman itu bukan ciptaan. Nah, sekarang kesimpulan akademis dulu, gramatikalnya. Nanti saya terangkan kepada saudara. Saudara perhatikan, tadi saya sudah ngomong kata imperfect n ya, bukan eginito ya, n. Firman telah ada terus menerus sebelum permulaan. Kalau Yesus itu firman, firman telah ada terus menerus sebelum permulaan. Nanti kita bahas juga kapan itu terjadi. Apakah sejak bayi Yesus sudah menjadi firman? Prostonteon, relasi pribadi bukan identitas tunggal. Predikatnya kualitatif, theos en hologos. Firman memiliki natur kealahan, tetapi dibedakan dari theos, Bapa. Kontras en versus eginito. Firman itu eksis, ciptaan itu menjadi. Maka secara literal dan gramatikal teks Yunani tidak mendukung bahwa firman satu muncul pada suatu saat. Jadi tiba-tiba ada firman, ada logos. Atau firman itu baru ada menjadi ilahi kemudian. Jadi yang terakhir, firman itu betul-betul sangat ilahi, itu terakhirnya. Ya kayak kita ngomong Yesus itu Tuhan enggak? Yesus itu Allah enggak? Terus pertanyaan itu ditaruh saat apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bicara dengan secara ringkas saja bahwa logos itu, anggap saja logos yang kita bahas sekarang ini adalah firman. Firman yang keluar dari mulut Allah. Firman dari Tuhan. Firman ini ada kapan? NRK, sejak semula masuk. Sejak semula sebelum ada apa-apa, NRK. Tapi ditulis juga dalam bentuk imperfect. Seterusnya dari dulu firman itu ada sampai sekarang, sampai dalam kekekalan nanti, manjang. Imperfect itu begitu, dari dulu terus ada sampai sekarang. Jadi sejak kapan? NRK, pada mulanya. Firman itu sudah ada. Siapa firman itu? Firman itu kalau Yohanes 1 ayat 1 di sana firman itu menyatakan kepada kita
bahwa dia segala sesuatu diciptakan olehnya. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang diciptakan. Nanti kita bahas bahwa kenapa firman itu, logos itu baru muncul di perjanjian baru. Kita lihat nanti, sehingga harus dipahami bahwa firman itu yang disebut sebagai pribadi entitas, yakni Yesus sendiri, ya, maka kita mengerti bahwa kebenaran Alkitab mencatat kepada kita, logos itu sebetulnya imaterial, transcendent, sak. Ayat selanjutnya ayat 14 itu, saya lupa menulis itu ayatnya. Kai hologos sak egenito kai exkonusen en hemin kai etea samita ten doksan auto doksan hos monogeneos para patros pleres karistos kai aletheia. Ya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dalam doktrin inkarnasi, ensarkosis, paradok kristologi, logos itu imaterial transenden ilahi, sak material terbatas manusia. Bukan metamorfosis, logos tidak berhenti menjadi logos, bukan adopsi, bukan manusia yang menjadi ilahi. Hipostasis union, dua kodrat ilahi manusia dalam satu pribadi. Egeneto, auris, even auris definitif, atau middle, tindakan volunteer logos, bukan n, imperfect verse, kodrat baru ditambahkan, bukan diganti. Nah, sekarang saya jelaskan Bapak Ibu. Kekristenan itu Allah yang dimanusiakan atau manusia yang dialahkan? Allah yang dimanusiakan atau manusia yang dialahkan? Wah, ini ngomong begini aja saudaraku. Kemarin kami ngomong begini aja 882 di, yang nonton tuh 882 di kuliah. Karena orang ribut. Orang separuh ngomong manusia yang dialahkan, tapi Allah yang dimanusiakan. Satu pilih Allah yang dimanusiakan atau manusia yang dialahkan. Kai hologos, ya, sak egenito kai eskenosen enhamin. Berarti ini Allah yang dimanusiakan atau manusia yang dialahkan? Manusia, Allah yang dimanusiakan atau manusia yang dialahkan? Yang betul yang mana? Allah yang dimanusiakan, artinya apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Kalau terjemahan aslinya ya, pada mulanya logos itu sudah ada. Logos itu berhadapan-hadapan dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Aslinya begitu bahasanya. Jadi, nih saudara, logos, tadi Allah yang dimanusiakan atau manusia yang dialahkan? Allah yang dimanusiakan. Kalau manusia yang dialahkan artinya apa? Kok berisik-berisik kayak
Umat kami pakai mic kenapa sih? Berani siapa? Agnes kecil ya. Agnes gede kan enggak kita. Gimana Nes? Pilih mana Nes? Manusia yang dialahkan atau Allah yang dimanusiakan? Kenapa? Mic-nya mana sih? Mic. Ya nggak apa-apa kan kita ini bincang-bincang kan? Nggak usah disenter di mic-nya aja. Nah, suaranya aja. Oke. Coba Agnes, kamu pilih mana? Allah yang dimanusiakan atau manusia yang dialahkan? Cek. Saya memilih Allah yang dimanusiakan. Belum ada suaranya itu. Nak, tolong nak di belakang nak. Masa si Yurel harus turun lagi? Tuh. Milih mana? Cek. Oke. Ya. Saya memilih Allah yang dimanusiakan karena pada umumnya Allah itu atau Tuhan itu akan menjadi manusia, bukan manusia itu akan menjadi Allah. Gitu. Iya. Dasarnya apa? Ya, kata firman Tuhan Firman Tuhan yang mana? Di Yohanes 1 ayat 1. Bahwa firman itu adalah Allah dan Allah itu bersama-sama. Ya kan? Ayat 14 Yohanes 1 ayat 14 dibaca apa? Gak apa-apa, belajar. Kita itu seringkali dikritik kita menyembah manusia. Bener gak kita tuh menyembah manusia? Manusia jadi Tuhan. Ya, 1:14. Perempuan dan anak-anak. Yohanes 1. Ayat 14. Hah? Iya ini. Enggak salah. Enggak. Oh, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak. Tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti alasanmu apa? Kan firman itu telah menjadi manusia. Kalau menurut saya. Gak apa-apa. Ya, kalau menurut saya firman itu adalah Tuhan. Karena Tuhan, karena kalau contohnya gini Pak, ibaratnya gini, kalau manusia meminta sesuatu kepada Allah pasti melalui Yesus. Sama aja kalau Yesus itu kan berhadapan dengan Allah. Ya gitu. Aku juga bingung kan kayak. Kok kamu jadi deg-degan sih? Kita ini serius, kita nggak serius, kita santai aja kok. Iya. Nah, dengerin ya. Ini logos. Logos itu natural atau supranatural? Ini sama dengan supranatural. Kapan logos ada? NRK, Bereshit. Sebelum segala sesuatunya ada. Oke kan? Yesus. Yesus itu supranatural atau natural? Natural. Yakin natural? Oke, saya tanya sekali lagi. Logos supranatural enggak? Supranatural, yang jauh logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Oke? Setuju kan? Setuju, betul kan? Nah, sekarang pada waktu Yesus lahir, natural atau supranatural? Sangat natural. Natural. Yang supranatural dan natural bisa jadi satu enggak? Saya ulang. Ini supranatural, ini yang natural, bisa jadi satu enggak? Itu Yohanes 1 ayat 14 dibaca lagi deh. Yohanes 1 ayat 14.
cek. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan. Firman itu, logos itu kan, supranatural kan, telah menjadi natural kan. Kita jangan bicara kenosis dan bicara apa dulu loh. Ini dulu kita pelan-pelan, kita mengerti siapakah Yesus, siapakah firman itu, siapakah logos itu. Jadi Yohanes pasal 1 mencatat apa tadi? Pasal 14, firman itu, logos itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Nanti kita bahas juga mengapa Yesus harus mengenakan firman. Kita bahas nanti, ya. Supaya sejak kapan kalau Yesus itu betul-betul firman, dia sudah firman, dia nggak bisa melakukan kesalahan dong. Sementara Yesus itu naturnya natur manusia, tapi dilahirkan dari Roh Allah. Adam sama, Adam diciptakan dari Roh Allah, Nesama. Adam itu diciptakan dari Nesama. Yesus dilahirkan dari Nesama. Tetapi dua-duanya punya natur manusia, natur daging. Jadi punya keinginan daging dua-duanya, tapi rohnya sama. Sama-sama sama dari Roh Allah. Nah, hebatnya Yesus itu punya natur manusia daging, tetapi dia tidak jatuh dalam dosa, sementara dia tergoda karena dosa. Maka kita patut mencontoh teladannya. Kapan Yesus menjadi firman? Kapan? Maka di GSKI diajar Yesus itu menggunakan. Yesus itu seperti menggunakan, apa artinya, apa dikenakan ya? Ya, mengenakan firman. Kenapa diingati mengenakan firman? Supaya orang tahu bahwa tindakan perbuatan yang dilakukan Yesus itu karena usaha untuk dia semakin taat. Itu enggak gampang itu. Enggak gampang. Tetapi kenyataannya Yesus berhasil. Maka kita orang percaya, waktu percaya pertama kali kita memiliki Roh Allah, Nesama, lahir baru, ciptaan baru. Maka lahir baru di Rehobot, bukan Rehobot lebih tepatnya, di GSKI, ya, di GSKI itu lahir baru tidak terjadi satu kali, itu berulang-ulang kali sampai mutu kita Holy Spirit serupa Kristus. Natur yang Yesus miliki sama dengan kita, daging. Tapi Yesus itu dari Nesama, lahir dari Roh Allah. Yesus lahir dari Roh Allah. Kata Gabriel kepada malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu, kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Dan tidak bisa disangkal kelahiran Yesus itu bukan benih manusia, tapi benih dari Roh Allah. Tapi ketika kita percaya Yesus, benih Roh Allah itu kembali masuk di dalam diri kita. Maka tubuhmu adalah bait Allah. Wah, saya sudah ngomong 38 menit. Lebih. 48 menit. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu bisa tanya. Kita ngobrol nggak Bapak? Ayo silakan. Ada pertanyaan dari Anes, ada gitu nggak di
Bapak Ibu kalau mau bertanya di 0816 70 6262. Itu nomor cantik itu, 0816 70 6262 melalui WA, WhatsApp. Atau yang dari sini mau tanya silakan. Ayo monggo. Ayo mari. Oke. Ya. Selamat malam Pak. Mau nanya, apakah logos sabda perjanjian lama sama dengan sabda perjanjian baru? Ya memang di dalam perjanjian lama itu tidak ada logos. Logos dalam perjanjian lama itu namanya logos itu adalah istilah perjanjian baru yang sama dengan dabar. Dabar ini perkataan, sama-sama perkataan. Logos ini adalah perkataan Allah, dabar perjanjian lama itu perkataan Allah. Tetapi dalam Kejadian pasal 1 tidak ada kata dabar. Yang ada itu bahasa Ibrani itu wayomer. Wayomer ini asal kata dari amar. Kenapa Allah menciptakan dunia ini tidak menggunakan dabar, tapi menggunakan wayomer? Sementara di Kejadian Yohanes pasal 1 tadi kan pada mulanya adalah logos. Logos itu perkataan. Logos itu firman. Firman yang hidup. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang menjadi pedoman hidup orang Kristen adalah di dalam satu pribadi. Wayomer ini, amar ini sama dengan perkataan, sama dengan dabar. Ya ini nanti pembahasan minggu yang akan datang kali, atau mungkin nanti kalau keburu ya. Amar ini adalah perkataan Allah tanpa objek. Jadi Allah ngomong aja, jadilah terang, terang. Jadilah cakrawala, jadi. Jadi perkataan Tuhan yang aktif adalah amar, wayomer. Dan Allah berfirman. Tapi kenapa logos ini sama dengan dabar, bukan amar? Karena dabar ini dipakai perkataan Allah yang punya otoritas dengan objek dan penuh penegasan. Ya. Kalau Allah berbicara menyelamatkan, yang diselamatkan siapa? Yang diselamatkan manusia menggunakan dabar. Maka firman Allah, logosnya Allah atau dabarnya Allah itu menggunakan otoritas. Sama enggak? Ya sama. Cuma istilah bahasa Ibrani berbeda dengan istilah bahasa Indonesia. Bahasa Yunani beda dengan bahasa Ibrani. Kira-kira begitu, Bu Yani. Ada lagi? Silakan. Ya, oke. Shalom Pak Tim. Shalom. Mau tanya, apakah Tuhan diakui setelah ada kenaikannya ke surga, baru diakui? Waduh, berat nih. Sebenarnya secara esensi, saya jawab itu ada di keterangan selanjutnya ya. Nanti saya jawab selanjutnya saja, Saudara Hinaya. Sebenarnya Yesus memang ada beberapa tendensi seolah-olah Yesus diangkat, dipermuliakan, dijadikan Tuhan sesudah melakukan ketaatannya, sudah melakukan keselamatannya, sudah melakukan dia diangkat ke surga, baru diangkat Tuhan. Secara fungsi mungkin itu sebuah pernyataan ya, tapi secara esensi tidak. Esensinya itu
Artinya ontologisnya memang Yesus itu sudah Tuhan. Kan Gabriel berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11, bisa dibaca Lukas 2 ayat 11? Elias bisa dibaca Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 10 kali, 10 kali. Nah. Oke. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, sejak bayinya saja, malaikat sudah mendeklar, malaikat sudah menyatakan bahwa bayi Yesus adalah dia juru selamat, namanya Kristus, Kurios Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Ya. Jadinya secara esensi sejak awal secara de jure, ulang-ulang secara de jure, ini hukumnya Yesus itu sudah memang Tuhan. Yesus itu memang sudah juru selamat. Hanya di GSKI saja dikasih runtunan juru selamat. Ide juru selamat itu dari siapa? Ide juru selamat itu dari Bapa loh. Jadi yang memberikan keselamatan itu adalah Bapa. Siapa juru selamat? Elohim Yahweh loh, Bapa yang menyelamatkan. Tetapi Yesus yang mengeksekusi, yang melakukan. Nah itulah yang orang menganggap GSKI nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Runtunannya memang benar. Elohim itu Juru Selamat. Yesaya kan mengatakan, akulah Yahweh, satu-satunya Juru Selamat dan tidak ada yang lain. Yahweh lo Juru Selamat. Yes. 100% oke, bener. Dan tidak ada Allah yang lain selain aku loh juru selamat. Tetapi kan saya sudah bilang orang nggak ngerti kan progresivitas, progres. Pewahyuan itu progres sampai pewahyuan itu nyata. Loh kan ngomongnya Elohim Yahweh loh juru selamat. Iya bener untuk Israel bener. Tetapi kan progresnya itu kan untuk seluruh dunia. Siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi keselamatan itu hanya di dalam diri Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 ngomong apa? Bisa dibaca. Kisah Rasul 4 ayat 12. Bisa baca Elus. Ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya. Terus di dalam nama siapa? Nama Yesus Kristus kan? Di dalam Dia siapa itu? Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, apa tadi? Manusia diselamatkan. Jadi hanya di dalam Dia itu dalam Yesus Kristus. Monoteisme itu yang benar, yang tepat adalah meninggikan Yesus. Pernyataan puncaknya itu di dalam diri Yesus. Di dalam diri Yesus yang logos ini loh.
Kapan Logos ini ada? Sejak awal dia sudah ada. Tapi kalau ditanya soal Yesus, kapan Yesus ada? Yesus ada itu hanya dari Bethlehem ke Golgota. Ada enggak praeksistensi? Ya jelas enggak ada. Dia adanya hanya ada di Bethlehem sampai Golgota. Tapi kalau bicara soal jati diri Kristus, ontologisnya, esensinya, siapa? Yesus lahir dari Roh Allah. Kapan Roh Allah ada? NRK. Ya. Berezit. Wah, kalau ngomong begini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang namanya dogma. Kembalilah ke Alkitab, jangan menurut kemauan kita. Monoteisme, Yahweh memang benar, tapi you ngomongnya Yahweh, Yahweh, dan meninggalkan Yesus. Kalau kamu mau Yahweh, ikutin Yahweh, ikutin korban-korbannya, ikutin cara-caranya, ikutin segala sesuatunya seperti Yahweh. Tindakan-tindakan Israel mempersembahkan korban lakukan karena kau monoteisme Elohim Yahweh. Itu monoteisme ketat. Tapi dia lupa Elohim Yahweh monoteisme itu dari lokal untuk ke global. Globalnya mana? Globalnya itu Yesus Kristus yang mati disalib. Maka Allah berkata, dia ditinggikan dari di atas nama segala nama dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Meninggikan Yesus sama juga meninggikan Bapa. Meninggikan Yesus sama juga meninggikan Elohim Yahweh. Meninggikan Yesus itu berarti kita mengikuti pola pimpinan dari Roh Kudus. Sehingga ketika kita ngomong gini nih, YHWH. Dia turun di sini, anggap aja ini Bapa. Ini Yesus. Yesus minta Roh Kudus. Ketika kita berurusan dengan Roh Kudus, kita akan mengenal Yesus dengan benar. Jadi monoteisme yang merendahkan pribadi Yesus itu bukan monoteisme yang benar. Monoteisme yang benar adalah monoteisme yang meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Karena dia kepala gereja dan gereja itu tubuhnya. Maka masuklah di dalam ruang lingkup gereja karena kita ini tubuh Kristus. Ada orang ngomong gini sama saya, saya bikin persekutuan Pak, saya nggak suka gereja Pak. Gereja itu adalah tubuh Kristus, bukan persekutuan loh. Waduh saudara, waktu kita udah habis. Nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang deh, sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi. Ada pertanyaan Yesus kapan diangkat, pengangkatan, apakah Yesus itu baru menjadi Tuhan sesudah dia sesudah dia naik ke surga atau sebelumnya dia sudah saya jelaskan secara detail, secara ringkas. Secara de jure ya, tapi de facto enggak. De facto Yesus itu manusia, total manusia. Bayi berada dalam perlindungan, naungan daripada mama dan papanya. Harus diungsikan dari Bethlehem, mesti ke Mesir. Kalau de factonya dia Tuhan, nah ini kadang-kadang orang nggak jujur. Tritunggal nggak jujur begitu tuh. Yesus Tuhan, Yesus udah nggak kapanpun juga Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya sudahlah. Saya pernah di blacklist di satu gereja. Saya ngomong Yesus itu nggak maha kuasa. Dia bukan maha tahu. Kalau Yesus maha tahu dia bohong. Anak manusia tidak tahu kapan dia datang. Dan saya sampai sekarang nggak masuk gereja itu lagi nih. Karena yang memblacklist saya orang-orang kaya. Tapi saya menyampaikan kebenaran, mungkin dia belum nyampe. Kalau Yesus itu Allah sejak bayinya
de facto-nya dia Allah, dia Tuhan, ya dia nggak bisa berdosa. Orang Allah kok bisa berdosa? Tapi naturnya natur daging yang bisa jatuh dalam dosa. Tetapi dia kan mengkenosiskan diri. Nah, nanti ada pelajaran kenosis. Ini kita belum selesai nih. Ya. Kita masih berbicara soal NRK. Ya. Pada mulanya dia ada. Dan nanti kita kombin dengan ajaran GSKI. Arahnya, langkahnya kemana. Kalau GSKI ini dari senior pastor mengajarkan dari sangat dasar supaya dipahami. Dan dia adalah dosen etika, jangan salah. Supaya dia menekankan pribadi Yesus sebagai teladan. Kalau saya berbicara secara dogmatika, saya dosen perjanjian lama, jadi saya runtun dari perjanjian lama sampai perjanjian baru secara step by step. Tuhan memberkati. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.